Nah, fungsinya cash. Cash itu selalu diremehin sama orang. Banyak orang suka investasi full kan. Ini nggak pernah style gue. Kenapa? Walaupun Berkshire tuh bilangnya mereka punya yang namanya insurance float kan. Jadi mereka itu kenapa cash pile-nya besar? Karena mereka takut kalau misalnya ada, mereka kan perusahaan asuransi sebenarnya. Jadi kalau ada peristiwa besar, mereka punya cash buat tumble. Alasannya itu, tapi menurut gua asli bukan. Dia emang nggak suka aja, kayak punya porto yang ketariknya jauh. Jadi Buffett tuh kenapa cuma 19%? Orang banyak bilang, wah nggak sebagus itu. Itu bagus sekali, kenapa? Karena dia main 19%. Cuma dari 70% posisi. Itu luar biasa. Nah itu yang coba gua achieve sama Bro Kakak. Ya. Gimana caranya kita bisa dapat return nih misalnya 20%, tapi cuma dari 70% porto yang masuk alokasinya. Jadi 30% cash itu selalu gue Ya. pegang dari dulu. Ada yang follow gue nggak di Instagram? Ada yang nggak follow gue? Nih gue tanyain. Follow gue nggak? Coba lu buka highlight gue deh, coba buka sekarang. Buka Instagram gue, buka highlight gue, lu cek. Itu gue situ gue beli Bitcoin. Ada yang gue highlight tahun 2022. Kan ada yang bilang kan, gue muncul pas hijau doang kan? Nggak. Dari paling bawah gue lihat. Berapa Bitcoin di situ? Ini lama bener nih kalian nih, bukan stalker berarti ya. Berapa? 50. 50. Harganya? Total pembelian berapa? Cuma dengan 14 miliar. kalian bayang nggak? Harga 50 itu 14 M pada suatu saat gitu. Ya. 50 yang sama ketika 2 miliar itu 100 M. Tapi bisa nggak lu dapat posisi kayak gini kalau nggak punya cash? Bisa nggak? Berat. Kalau waktu itu gue masuk semua gitu posisi gue punya semuanya gitu, gue nggak punya cash. Possible nggak gue catch beginian? Nggak. Jadi gini, dengan gue punya 70-30, ini strategi gue dari dulu, dari awal gue mau dari capital market, gue dari kecil gue belajar ini. Kenapa fungsinya 30 ini? Dunia itu nggak ada yang tahu. Lu nggak bisa jadi orang sombong. Lu nggak tahu apa yang terjadi. Orang banyak bilang, oh tapi nggak efisien porto ya, bodo amat. Ada yang bilang 95, gue bodo amat. Jadi kalau kalian pernah dengar, misalnya gue alokasi porto kan waktu itu kan gue bilang misalnya 95 sama 5. Ada yang inget nggak? 95-nya apa? Bitcoin ya? 5-nya? Waktu itu di kripto? Nah, pintar. Ini tuh masuk dalam sini, ngerti nggak? Ini bukan 100%. Dia pun sama. Misalnya dia kemarin ada ETH besar tuh, di 2000 berapa? 400 dia masuk besar. Gua nggak ikutan, lumayan nyesel. Karena ya, maksudnya ini ya, kalau ya Bro Timothy 30%, tapi sebelumnya tuh dia Iya. nggak ada cash sebelumnya. Yang ngeran ini nggak ada. Yang ngeran ini gue dorong semua. Gitu. Itu penting. Jadi ketika gue dorong semua, asetnya naik, itu harus ditrim posisinya. Cash-nya harus lu pegang, rebalancing. Kenapa? Karena di saat aset yang naik, aset tuh nggak ada yang naik terus kayak gini. Ini nggak ada dunia yang kayak gini. Dia pasti ada koreksi. Aset tuh pasti ada koreksi. Ya. Nah, apakah lu bisa di sini 30%? Jawabannya mustahil. Kecuali lu punya bola peramal. Nah, kita mungkin paling di sini nih. Jadi nggak sempurna amat. Bener. Gitu. Masuk pun bisa di sini. Kan awal gue masuk sini kan. 50 tuh cicip. Masuk kaki. Sini masuk lagi. Sini masuk lagi. Sini 30% keluar. Yes. Siapin turunnya. Makanya ya sebenarnya yang ramai diperbincangkan ya. Karena kan setiap kali kita bikin move juga di awal tahun juga diperbincangkan kan. Ya. Waktu itu 4 bulan yang lalu kan kita juga memang memprakarsai ya teman-teman buat kalau udah over kayak posisinya, nggak ada salahnya buat kayak ngurangin trimming. Trimming itu bukan berarti kayak dijual semua terus orang kabur dari industrinya. Ya. Sebenarnya nggak seperti itu. Karena saya pun ya kalau ditanya posisinya sekarang cash-nya itu berapa? 50%. Cuman year to date, porto saya naik berapa tuh? 60% hampir. Karena apa ya? Karena kan saya punya exposure emas, ya punya Bitcoin, ya sisanya cash ya. Kalau 60% tuh kalau dilihat sama basis IDR ya. Karena saya kan nggak ada rupiah sama sekali. Nah, USDT, ya gold juga ada physical, ada digital, sama juga ada yang di crypto juga. Jadi fokus ke yang namanya asymmetric bet. Jadi kalian tuh nggak perlu nyemplungin 100% diri kalian dengan semua duit yang kalian miliki. Tapi dengan ya duit kecil, ya beberapa itu kalian tahu mana yang kayak itu udah pasti menang gitu. Ya, Ethereum, gold, ya Bitcoin. Jadi ya USD pun juga naik kan dari awal tahun. Jadi bukan seberapa tentang ya, seberapa dalam kita nyemplung, tapi kualitas renangnya itu kayak apa, sama airnya kayak apa. Jadi
gak ada salahnya ya dengan yang namanya take profit ya, trimming position. Karena kalau kamu nyemplung dan kamu secara emosional nggak wise, kamu nggak akan bisa maksimal. Mending kamu punya exposure kecil tapi pikiranmu masih lebih jernih. Karena ya ini tadi buat ngedrive ini semua kalian butuh kayak mental clarity yang tinggi. Kalau pikiranmu nggak jelas, kamu overexpose, kamu marah-marah biasanya. Perlu ini, Ya. perlu pengalaman soalnya di market tuh perlu pengalaman. Gue inget drawdown pertama gue yang gue beli XLM tuh luar biasa. Mental taxingnya tuh luar biasa. Ya mungkin kayak dia deh, sebelum join aja di sandbox kan. Itu pasti secara mental tuh lu nggak bisa pikir clear gitu. Karena banyak kita ngerasa misalnya kita dapat gain nih, belum direalisasi kan. Ya. Ini ngerasa ini duit kita nih. Benar. Nggak usah minus deh. Gainnya diambil aja udah stres. Gitu. Gainnya ditarik balik di stres. Market tuh selalu gitu. Mereka selalu swing antara exuberance sama fear. Orang FOMO banget, orang takut banget. Orang FOMO banget, orang takut banget. Itu perlu dilihat tuh. Kapan swingnya. Gua tuh jadi kayak gini karena pas gitu. Gua punya kesempatan di aset-aset yang menarik. Dan ini nggak terjadi cuma di Bitcoin. Di semua aset itu pasti terjadi. Gitu. Nanti ketika misalnya kita punya 30% cash fund kita di sini. Ketika Bitcoin level 80.000, senang nggak gue? Senang. Nggak apa-apa. Gitu. Average gue masih di bawah kok. Average gue masih di sini. Kalau ditarik ke sini nggak apa-apa. Karena suatu saat mungkin ini recover setahun nih. Dia naik lagi. Oh ya. Selalu ada siklusnya. Gitu. Karena kita tahu secara matematis Bitcoin cuma 21 juta. Uang dicetak terus. Memang pasti ada siklusnya. Mungkin yang dia bilang benar. Gue liat fenomena yang unik ya di Bitcoin Treasury Company ini. Kan banyak kan yang copycat MSTR. Naka, bikin segala macam. Tapi kan pelajarin deh, ini winner takes all. Jadi akhirnya yang coba nyontek Sailor itu nggak dapat kredit yang mereka harapkan. Karena ternyata semua flow-nya cuman ke MSTR. Banyak yang nggak berhasil loh. Kalian perhatiin deh, yang kemarin merger segala macam bikin kayak begituan. Nggak banyak yang berhasil nyontek dia, karena dia first mover-nya. Kenapa dia bisa dapat kredit yang besar? Karena saham dia salah satu yang paling volatil. Dia itu dibanding Tesla tuh 3 kali lebih kencang volatilitasnya. Jadi options marketnya MSTR itu paling tebel, lebih tebel dibanding Nvidia posisinya. Kalau yang lain nggak bisa deketin itu, tapi konsolidasi kredit dan posisi pembelian Bitcoin sebesar itu ke satu aset, itu selalu ada systemic risk yang kita lihat sana. Iya. Gue kan beli MSTR, udah gue jual. Kenapa? Karena gue lihat ada systematic risk yang bisa terjadi di MSTR. Bitcoin nggak. Bitcoin nggak akan rusak secara sistemik karena itu protokol. Bitcoin tuh kayak HTTP. Itu buat internet gitu kan, buat informasi. Bitcoin tuh protokol buat uang. Jadi Bitcoinnya enggak. Cuman apakah kalau MSTR meledak ketarik gini? Pasti. Ada chance-nya nggak? Ada menurut gua. Ya. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Dan Sailor tuh udah pernah ngeledakin perusahaan di tahun 2000 kalau kalian pelajarin orangnya. Sailor tuh track record-nya nggak bersih. Dia pernah kena masalah sama SEC tahun 2000 meledak perusahaannya. Hartanya dari 6 billion ke 0. Track record-nya gitu. Pintar banget, jauh lebih Ya. pintar dari kita. Cuman ya balik lagi, dunia kan bukan dimenangkan orang yang pintar, Ya. tapi orang yang beruntung. Ya. Jadi ya mungkin di 2000 ya pas kena apesnya, cuman ya kayak seller juga orangnya nggak nanggung-nanggung. Ya dalam artian ya kalau nggak ada seller pun juga kayak industri kripto juga nggak segede sekarang pasti. Betul, karena dia kan Ya. sebenarnya bantu sosialisasi lah. Yes. Bantu sosialisasi gitu loh. Jadi kalau mungkin dibilang sales Bitcoin, lebih sales dia dibanding gue ya. Ya. Dan Bitcoin itu akan terus ada. Kenapa? Karena secara fundamental hutang yang dicetak ini Ya. agak terlalu besar. Ya. Gua agak kurang nyaman dengan posisi US seperti ini. Di saat uang itu dicetak besar ini lu bisa pelajarin dari zaman Roma, dari zaman dulu. Bener. Silver coin kan tadi full silver tuh 100 tahun ya kan, ganti raja, tambah tipis sampai satu roti tadi 1 jadi 12. Empire tuh hancur bukan karena diserang. Roma tuh hancur bukan karena diserang barbarian dari kiri kanan. Roma tuh hancur karena uangnya didevaluasi. Nah, US ini udah mendekati itu. Kenapa? Karena kita lihat sovereign debt, utang ya, secara global. Orang udah nggak lari ke situ, orang lari ke yang dia beli, yaitu gold. Lu bisa lihat dari pergerakan central bank. Central bank ketika beli gold dalam jumlah banyak, ya itu pasti malah petaka selalu. Karena sebenarnya bukan kita yang jago atau gimana-gimana ya, tapi sebenarnya karena dunianya itu tambah rusak. Ya. Kamu pun juga sama ya. Sebenarnya kenapa orang di industri kripto itu banyak yang orang-orang biasa aja cuman bisa dapat return. Ya jackpot, tiba-tiba kayak
punya valuasi ratusan M ya, karena beli token ya, atau misalkan ya dia bisa bangun personality atau punya project dan lain sebagainya. Itu bukan karena mereka yang jago sebenarnya, tapi karena dunia secara nyata itu benar-benar rusak dari segi government ya, dari segi kebijakan ya dan lain sebagainya. Jadi bukannya kita yang jago, tapi karena emang dunia itu rusak ya. Dan kalau kalian buka pikiran dikit aja, kalian pasti bisa menang. Ya.